Hingga hari kedua seleksi PPPK, ribuan honorer berguguran. Meskipun diberikan kesempatan 3 kali seleksi, namun para honorer merasa dizalimi dengan ambang batas yang tinggi. Pengurus Forum Honorer Non-Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur telah membuat petisi tentang afirmasi PPPK guru ini. Petisi tambahkan afirmasi PPPK guru berdasarkan masa kerja dan NUPTK. Hingga Selasa tengah malam telah mencapai dukungan lebih 25.000 tanda tangan. Pembuatan petisi ini sebelumnya disampaikan pengurus FHNK 2 PGHRI Kabupaten Banyuwangi Muhammad Sanur dengan target 100.000 tanda tangan guru honorer. Berikut isi petisi yang disampaikan tersebut. Yang kami hormati, Presiden Joko Widodo, Mendikbudristek, Dirjen GT, Menpan RB, anggota Komisi 2 dan 10 DPR RI, dan Ketua Umum PBPGRI. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih telah memulai seleksi PPPK yang terkesan jauh berbeda dengan persiapan rekan-rekan yang mengikuti seleksi kompetensi dasar CPNS. Pelaksanaan ujian kompetensi PPPK guru tahun 2021 terkesan tidak berpihak pada guru honorer. Padahal, Mendikbudristek Nadiem Makarim seringkali mengungkapkan bahwa Kemendikbud sangat memihak dan menghargai jasa-jasa guru honorer. Jika Mas Menteri benar-benar berpihak terhadap guru-guru honorer, tentunya afirmasi kompetensi teknis yang telah ditetapkan agar ditinjau dan ditambahkan. 1. Afirmasi kepada guru honorer XK2 yang mulanya 10% atau 50 poin ditambah menjadi 25% atau 125 poin. 2. Afirmasi kepada guru honorer usia 35+ yang mulanya 15% atau 75 poin ditambah menjadi 30% atau 150 poin dan 3. Afirmasi kepada guru honorer yang sudah mengabdi dan memiliki NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, harusnya diberikan poin sebesar minimal 10-30% tergantung lama mereka mengabdi. Hal tersebut penting dilakukan karena pada hari pertama seleksi PPPK, banyak sekali guru-guru honorer yang mengeluhkan materi soal yang tiba-tiba berbeda dengan apa yang digaungkan Dirjen GTK selama ini. Yaitu materi sudah disiapkan melalui SIM PKB masing-masing guru honorer. Tahu-taunya, setelah dipelajari dengan matang, materi tersebut sama sekali kosong. Oleh karena itu, mohon ditinjau lebih baik lagi demi keberpihakan Mas Menteri terhadap jasa-jasa para guru honorer. Sanur sebelumnya mengatakan petisi tersebut dibuat sebagai bentuk aspirasi kepada pemerintah setelah banyak peserta tes PPPK Guru 2021 tahap I tumbang di hari pertama seleksi kompetensi. Senin, tanggal 13 September lalu. Setelah surat ini dilayangkan, ternyata tanpa diduga, dukungan terus bertambah. Secara terpisah Ketua Forum Guru Tidak Tetap Kabupaten Kebumen Musbihin memberikan dukungan terhadap petisi tersebut. Dia juga optimistis 100.000 tanda tangan akan terpenuhi. Baru dibuka sudah 1/4 lebih yang tanda tangan. Insya Allah makin banyak yang teken akan direspons pemerintah. Tandas Guru Pendidikan Agama Islam, PAI, yang tidak lulus passing grade PPPK Guru 2021 ini. Diketahui, hingga malam, dukungan telah bertambah dari 25.000 menjadi 28.000 lebih. Petisi ini pada dasarnya menggugah pemerintah khususnya kepada Presiden Jokowi untuk segera memberikan perintah atas keputusan-keputusan yang diambil Mendikbudristek Nadiem dan kawan-kawan. Kami yakin Pak Jokowi akan memberikan perhatian pada guru. Kabar lainnya yang tak kalah mengharukan. Setelah petisi minta tambahan afirmasi, Presiden dan Mendikbud kembali menerima surat terbuka dari seorang pengawas di lokasi ujian, yang bernama Novi Hasifa. Ia merasa iba dengan kondisi honorer saat dinyatakan gagal pada seleksi tersebut. Pengawas ruang ujian PPPK itu pun menuliskan surat terbuka kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim yang kemudian tersebar luas di grup belajar PPPK Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia, PGHRI, dan forum lainnya. Bahkan surat terbuka tersebut disampaikan langsung di laman media sosial Kemendikbudristek. Yang terhormat Mendikbud Nadiem Makarim, tak adakah rasa ngilu di dalam dada Mas Menteri melihat sepatu tua yang lusuh ini? Memang benar sepatu tua ini terlihat bermerek. Tetapi tahukah ini hanya sepatu loak apkiran? Tahukah Mas Menteri, sepatu ini telah dipakai bertahun-tahun lamanya oleh si empunya.
Seorang bapak dengan pakaian putih lusuh dan celana hitam yang warnanya sudah tak hitam lagi karena pudar. Mendekati usia senja masih setia mengajari anak-anak di pelosok negeri ini membaca dan mengeja. Di saat putus pengharapan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak, beliau tetap semangat, tak sekadar mengajar tetapi mendidik. Gaji di bawah 500.000 sungguh tak cukup untuk makan sebulan. Apalagi untuk membeli sepatu. Terpaksa di saat pulang mengajar beliau mencari pendapatan tambahan sebagai pekerja serabutan. Tahun ini Mas Menteri memberikan secercah harapan untuk beliau. Program PPPK untuk memberikan harapan kehidupan yang lebih layak. Tetapi tahukah Mas Menteri, soal-soal yang Mas Menteri berikan hanya teori belaka saja. Tak sebanding dengan praktik pengabdian berpuluh-puluh tahun lamanya. Soal-soal yang membuat beliau terseok-seok ketika memegang mouse dan membuat kepalanya pening. Akhirnya, PASSING grade pun tak diraih. Pecahlah tangis beliau di dalam hati. Terlihat jelas ketika nilai-nilai itu terpampang di layar monitor. Beliau terdiam 1000 bahasa, entahlah apa yang dipikirkan. Melihatnya saya pun ikut terisak. Memang benar beliau tak secerdas, sejenius, sekreatif Mas Menteri, tetapi beliaulah yang menjadi pelita di tengah gulita buta aksara di pelosok negeri. Memang benar beliau tak pandai teknologi, tetapi tanpa teknologi beliau mampu membuat anak-anak negeri ini merangkai kata dari A hingga Z. Berhitung hal-hal dasar untuk memahami hidup. Memang benar para muridnya sebagian besar menjadi TKI dan TKW. Tapi tahukah Mas Menteri, bukankah mereka juga merupakan pahlawan penghasil devisa negara tercinta ini? Beliau mempunyai andil yang besar dalam membangun negeri tercinta ini. Sudi kiranya Mas Menteri memberikan keringanan untuk melihat beliau bisa menikmati masa tua dengan sepatu dan kehidupan yang layak. Tak usah diperumit, jika tidak ada kebijakan untuk mengangkat derajat mereka. Setidaknya di surga besok sepatu ini akan menjadi saksi bahwa ilmu yang beliau ajarkan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan umat. Dari saya, Novi Hasifa, pengawas ruang PPPK, ditulis dengan berurai air mata. Sungguh haru isi surat itu. Siapapun yang membaca dan mendengarkan isinya pasti berurai air mata. Semoga saja petisi dan surat terbuka ini akan membuka hati pemerintah. Dan ada kabar menggembirakan.